Los Angeles, Georgia, Sheffield, Inggris. Fans Liverpool pasti tahu. Gue kasih satu clue. Ada hubungannya sama koran The Sun. Hey, selamat datang di Mang Acu Channel, sumber wawasan gak penting yang lahir dari rasa penasaran gue. Dan kali ini gue bakal ngasih kalian cerita tentang 3 skandal korupsi terbesar dalam institusi kepolisian di dunia. Pertama, tahun 1979, kota Los Angeles di Amerika saat itu dipenuhi oleh geng mafia dan jalanan penuh dengan narkoba. Anarki adalah hal yang biasa terjadi. Nah, pada saat itulah LAPD atau Polda atau Polres mungkin ya, itu membentuk sebuah unit yang namanya CRASH, Community Resources Against Street Hoodlum. Itu adalah unit yang dibangun untuk mengatasi ya tadi kejahatan jalanan dan narkoba yang ada di jalanan, mafia-mafia dan geng-geng sih, mungkin lebih cocok disebutnya geng. Loncat ke tahun 1997, Kevin Gaines yang berasal dari Rampart Division, ya divisi Rampart, dia ditembak oleh polisi lain yang berpakaian preman, istilahnya ya, berpakaian lagi nyamar lah, undercover kalau kata istilahnya, kalau di Indonesia berpakaian preman. Dan dari situ kasus demi kasus terus terjadi di divisi Rampart Crash Unit itu tadi. Dan ternyata korupsi yang terjadi di sini ternyata parah banget loh. Setelah penyelidikan, mereka terbukti melakukan menanam bukti palsu, melakukan penembakan dan penganiayaan tanpa sebab, mencuri narkoba sitaan, bahkan sampai nih yang paling serem adalah merampok bank. Ini skandal gede banget waktu terungkap di Amerika sana ya, karena ini istilahnya separah itu, sedalam itu gitu. Levelnya adalah waktu itu LAPD harus membayar ganti rugi sebesar 125 juta US dollar. Waktu itu bayangin inflasi aja. Jadi justice collaborator waktu itu adalah bisa dibilang ada namanya Rafael Perez, whistleblower, dan dia yang ketangkep pertama. Dialah yang ngebuka semuanya akhirnya. Dia bilang bahwa 90% anggota unit itu tahu tentang korupsi yang terjadi, dan bahkan petinggi-petingginya itu mendukung tindakan korup tersebut. Moto mereka adalah berantas geng itu, geng yang ada di LA dengan cara apapun, berantas mereka. Seremnya lagi, mereka dapat rencana kalau mereka berhasil ngebunuh atau ngelukain orang-orang yang mereka tangkap dengan cara nanam bukti palsu tadi. Mungkin kata-kata yang paling keren muncul dari Kevin Starr, dia pustakawan dan sejarawan di LA. Dia bilang Crash secara efektif sekali menjadi geng yang paling kuat dan paling sadis di LA itu sendiri. Agak familiar ya kan, ketika berantas geng terus jadi geng, berantas polisi korup jadi polisi korup. Lanjut ke cerita yang kedua, kejadian yang kedua, yaitu di negara Georgia. Ini Georgia negara ya, bukan, ini Georgia negara di Asia Barat yang dulunya ada di bawah Uni Soviet ya kan. Setelah dia pecah dari Uni Soviet, negara Georgia ini digandrungi dengan geng-geng lagi, geng-geng kejahatan lagi, sama. Dan lagi mereka juga diisi oleh banyak pejabat dan polisi korup. Sampai pada tahun 2003 adalah revolusi Mawar, revolusi damai, namanya revolusi Mawar, terjadi di Georgia. Dan pada 2004 beliau ini, gue gak bakal takut salah pronunciation, beliau ini terpilih jadi presiden dan dia berjanji akan menghapuskan korupsi di pemerintahan dan di kepolisian yang ada di negara Georgia ini. Lo gak bakal sangka gimana caranya dia ngelakuin ini. Dia ngelakuin ini dengan cara memecat 90% dari polisi lapangan yang ada di Georgia. Wah, kacau. Nah, korupsinya saking dalamnya, 90% polisi waktu itu di Georgia gak bisa dipercaya dan sudah terlalu terbiasa melakukan korupsi, sehingga ya beliau ini akhirnya ya terpaksa lah harus 90% ini. Sempat dicoba beberapa bulan supaya udahlah jangan korupsi, tapi gak bisa. Akhirnya dipecat semua dan diganti dengan rekrutan baru. Dan karena revolusi tadi ya, rakyat itu menginginkan pergantian penghilangan korupsi ini, akhirnya ya mereka damai, walaupun ada polisinya hilang, dipecat-pecatin, cuma berlangsung kurang lebih damai. Lucunya adalah
Jadi sebelum beliau naik sebagai presiden, kepolisian di negara Georgia itu bayarannya kecil banget, dan bahkan levelnya mereka tidak diberi seragam, dan mereka didorong oleh pemerintah yang korup juga untuk menerima suap, istilahnya jadi preman lah gitu istilahnya. Dan hasilnya itu selain buat mereka, harus berbagi juga ke anggota pemerintahan yang korup yang masih mereka izin. Istilahnya ini mereka jadi geng legal istilahnya gitu. Tapi karena rekrutan barunya ini semangat banget nih buat menegakkan hukum. Akhirnya pada tahun itu Georgia itu menjadi negara dengan napi terbanyak per kapita di Eropa saat tahun itu. Serem banget kan? 90% dipecat. Gokil. Kalau kayak gitu, berarti 10% oknum ya. Oknumnya bukan 90%. Mereka jahat. Tapi oknumnya yang baik. Oke, waktunya nih buat fans Liverpool. Cerita ketiga ada hubungannya sama Liverpool. Jadi, pada 15 April 1989, ada semifinal Piala FA dilangsungkan di Stadion Hillsborough di Inggris. Stadion zaman dulu itu di Inggris itu masih diri modelnya. Ya, tapi ada standnya. Nah, di stadion ini, di semifinal Piala FA antara Liverpool lawan Nottingham Forest, ya kan? Nah, yang terjadi saat itu adalah namanya overcrowded, terlalu banyak sehingga banyak yang kehabisan napas dan segala macam. Ada 766 orang terluka dan 97 orang meninggal. Itu nggak semuanya ya. Jadi di hari itu langsung ketahuan meninggal 94 orang. Beberapa karena sakit dan setelahnya. Dan terakhir itu tahun 2021 kemarin ada satu yang karena ada trauma di otaknya. Bukan trauma ini ya, bukan trauma psikologi, bukan. Maksudnya emang ada cedera. Jadi 97, karena di 2021 kemarin ada satu lagi yang meninggal karena cedera otak yang dia terima cederanya adalah pada kejadian itu. Kenapa gue masukin kejadian ini dalam korupsi di kepolisian? Walaupun secara kasus hukum nggak salah dan nggak dinyatakan bersalah sampai saat ini, setahu dari yang hasil riset gue ya, tidak dinyatakan bersalah gitu orang-orang kepolisiannya. Tapi dari beberapa hal yang gue baca, ini adalah kesalahan kepolisian dalam menanggulangi dan mengatasi overcrowded yang terjadi. Jadi kan mereka kan di setiap pertandingan sepak bola itu pasti ada polisi yang ngatur lah, ada yang menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, waktu itu juga udah ada, tapi mereka tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, sampai 94 orang meninggal di tempat dan banyak yang terluka gitu. Yang seremnya adalah, dan ini adalah hal yang menurut gue bikin fans Liverpool, makanya menurut gue harus tahu tepat setelah kejadian. Jadi sempet ramai kan tuh, penuh banyak yang sesak segala macam. Terus akhirnya jebol pagernya, pada bebas, ketemulah 94 orang meninggal itu. Besoknya rame di media, kepolisian menyalahkan fans Liverpool yang mabok, yang bahkan sampai levelnya menghina fans Liverpool itu serem banget. Saking mereka nggak mau dianggap salah gitu. Jadi kayak mereka bilang kayak ada fans Liverpool yang merkosa, korban meninggal, ada fans Liverpool yang mencingin mereka, begitu lah, banyak lah. Istilahnya kayak smear campaign gitu ke fans Liverpool yang disebut kayak hooligan parah gitu loh. Sampai ada koran. Jadi inilah yang paling lucu menurut gue, harus diambil pelajaran adalah ada koran namanya The Sun, koran di Inggris, dan mungkin seluruh dunia, gue nggak tahu. Cuma ada namanya koran The Sun yang sampai hari ini diboikot untuk terbit dan didistribusikan di daerah Liverpool karena hal ini. Jadi kebesokan setelah kejadian itu terjadi, korannya nerbitin halaman paling depannya adalah tulisannya The Truth, kebenaran. Jadi kenyataan yang terjadi apa, itu yang ditulis di depan, dan di bawahnya adalah semuanya smear campaign, semua salah fansnya nggak bisa diatur, fansnya segala macam, seakan-akan semuanya fans yang salah. Itu yang dilakuin sama korannya itu, sama koran dasarnya itu. Dan banyak fans Liverpool yang merasa sakit hati karena ya nggak gitu kenyataannya gitu loh. Kenyataan di lapangannya adalah penataannya oleh kepolisiannya nggak benar. Itulah akhirnya kalau menurut gua, polisinya gagal menertibkan masyarakat, menertibkan fans waktu itu, sehingga akhirnya mengakibatkan nyawa. Dan mereka saking nggak mau disalahinnya, akhirnya malah nyalahin
orang yang harus mereka lindungi. Ini menurut gue salah kaprah dan kesalahan media yang menerima gitu aja gitu loh waktu itu. Menerima gitu aja penjelasan dari kepolisian yang ternyata nggak benar gitu. Jadi sampai sekarang bahkan permintaan maaf dari majalah The Sun itu belum diterima sama orang, karena udah terlalu terlambat, udah terlalu melukai lah istilahnya kalau katanya. Menurut gua ini adalah kesalahannya adalah setelah kejadiannya berusaha menutup-nutupi apa yang terjadi sampai akhirnya koran, majalah, jurnalis terus dibohongi gitu loh. Makanya agak sedikit sedih gitu ketika polisi bisa melakukan hal itu, seperti polisi korup lain yang menghilangkan barang bukti dan lainnya itu. Tapi ketika jurnalisnya juga bahkan tertipu dan menerima penjelasan polisi gitu aja, bahaya men. Paling sedihnya adalah harus ada 97 sampai saat ini kejadian itu masih adalah kejadian paling tragis dan memakan paling banyak nyawa dalam sejarah olahraga di Inggris sampai saat ini. Dan ada kemungkinan adalah kesalahan korupsi polisi, dan pastinya yang dipastikan terjadi adalah usaha untuk menutupi penyelidikannya. Polisi itu manusia juga, bisa korup. Manusia gak sempurna, selalu ada yang korup dalam dirinya gitu. Bukan makhluk suci. Tapi dengan keberadaan komunitas ini, kita harus semuanya bisa saling mendorong untuk bisa jadi lebih baik. Intinya kalau menurut gue itu. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyiin lonceng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.